Ya, shalom semua Bapak Ibu yang ada di BMC New York terutama, dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube dimanapun Bapak Ibu berada. Satu kehormatan untuk kunjungi kembali kakak senior saya. Jadi kembali, ya saya bukan mentornya Pak Yongki. Pak Yongki itu kakak senior saya. Ya, kalau saya bilang senior berarti ada unsur usia segala kan, Bapak Ibu ya. Jadi satu anugerah untuk ada kembali di ibadah worship from home. Ya, saya lihat saudara konsisten sekali ya. Dan saya lihat ada banyak orang yang tetap konsisten ada di sini, sebab memang kesetiaan itu penting kan ya. Nah, sayangnya kan begini Bapak Ibu. Orang seringkali diajar iman cuma satu sisi. Ya, jadi makanya kalau iman hanya satu sisi, nanti Bapak Ibu jadi kalau nggak hati-hati jadi orang yang fatalis kan. Udahlah, Tuhan saja, terserah Tuhan. Padahal kan ada bagian yang harus kita lakukan. Makanya iman harus punya dua sisi kan. Saya percaya pada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan percaya sama kita? Percayanya tanda petik ya, bukan Bapak, bukan Tuhan beriman pada kita. Ya, artinya bahwa Tuhan lihat kesetiaan kita. Nah, itu Tuhan mempercayai kita lewat kesetiaan itu. Kan kata pistis. Ya, kata iman itu kata bendanya pistis, kata aktifnya pisteo, faithfulness. Jadi tanda orang beriman pasti setia, orang setia itu tandanya orang itu beriman. Ya kan itu. Bahkan agak mengagetkan nih yang saya katakan, tapi Bapak Ibu jangan kaget ya. Bahwa begini, sebelum kita percaya sama Tuhan, bayangkan Tuhan itu sudah percaya sama kita. Makanya dia ciptakan kita untuk jadi pengelola. Coba-coba pikirkan ya. Sebelum kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu sudah mempercayai kita. Ya dong, dia ciptakan kita untuk kita jadi wakilnya di bumi ini. Representative of, yaitu, the kingdom of God. Bayangkan, kita perwakilan di bumi ini untuk jadi pengelola. Nah, izinkan saya berbagi, tadi jangan kaget ya apa yang saya katakan, bukan Tuhan beriman pada kita loh, jangan salah ya. Kita yang beriman pada Tuhan, tapi artinya Tuhan juga mempercayai kita. Ya, makanya di narasi Alkitab ada tiga narasi saja. Satu, Tuhan itu raja. Yang kedua, ya, Tuhan itu kasih. Tapi yang ketiga, Tuhan itu melibatkan kita dalam rencananya. Makanya saya nggak setuju itu kalau orang berkata manusia itu makhluk nggak berguna, cacing-cacing yang nggak berguna. Enggak. Makanya kalau orang menganggap orang lain nggak berguna, ya orang bunuh-bunuh orang tembak-tembak orang kemudian maki-maki orang. Karena itu tuh. Padahal kita ide awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, kenapa kita segambar dengan Tuhan? Karena kita harus menggambarkan Tuhan. Ya kan, ide itu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Demut bahasa Ibraninya. Yaitu demut itu yaitu mirip. Karena kita harus menggambarkan Tuhan di bumi ini. Kan kerajaan Allah yang tidak kelihatan mau diaplikasikan dalam hidup yang kelihatan karena Tuhan roh, ya sementara bumi ini fisik. Makanya dia ciptakan kita untuk mewakili dia di bumi. Haleluya. Ya, jadi kita nggak sembarangan ya. Oke, jadi jangan berkeluarga sembarangan, jangan bekerja sembarangan, jangan ibadah sembarangan, jangan berbangsa sembarangan. Ya, saya paling takut merugikan pemerintah Republik Indonesia. Saya mau menguntungkan Indonesia. Ya, terutama dengan karakter saya. Ya, nggak melanggar hukum dan sebagainya. Ya dong, kita mesti harus punya prinsip begitu. Nah, izinkan saya berbagi hari ini. Saya ingin fokus pada kata pengelolaan sebetulnya, karena kita ini pengelola. Nah, ayat-ayat yang saya sudah berikan pada Pastor Yongki, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, begini, Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu punya sumber yang berbeda. Dikanonisasi pada kanonisasi yang sama. Sumber Kejadian 1 itu Tuhan menyatakan diri sebagai sumber Elohim. Ya, Tritunggal, airan im selalu jamak ya, syamaim, tiga-tingkatan langit. Nah, di sumber Kejadian 1, Tuhan itu lebih dilihat lebih teknikal,
lebih apa ya, lebih formal, lebih apa lagi, lebih ritual, lebih apa ya, lebih sakral gitulah. Ya Tuhan sakral ya Bapak Ibu ya. Itu di kejadian pertama. Makanya dia ciptakan seluruhnya. He is the creator of the universe kan. Langit bumi diciptakan semuanya. Itu Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Itu lebih lebih ke itu yang tadi saya katakan, lebih formal, lebih teknikal, lebih teologikal kalau bahasanya orang belajar ya, lebih lebih ya lebih luar biasa ya. Nah, kejadian 2 itu sumbernya Tuhan sudah menyatakan diri dengan sumber J. J itu Jehovah. Ya, orang Ibrani saking takutnya itu semua ditulis pakai konsonan kan. JHVH. Dibaca sulit itu Bapak Ibu ya. Ya, dibaca sulit ya. Orang kemudian terjemahkan itu dengan kata Jehovah atau Adonai. Ya, itu sama itu Tuhan. Ya. Nah, di kejadian 2 Tuhan itu lebih rileks. Tuhan lebih ngobrol sama manusia. Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa. Tuhan lebih karib, ya. Tuhan lebih apa ya? Tuhan lebih friendship begitulah. Tuhan lebih ya kan kita tahu ya. Tiba-tiba Tuhan berjalan-jalan bersama Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah itu tuh ya Bapak Ibu ya. Nah di kejadian pasal kedua nanti kalau Bapak Ibu baca itu di ayat 5 Alkitab berkata setelah selesai langit dan bumi diciptakan itu pengulangan dari kejadian 1 kemudian bumi belum mengeluarkan apapun. Nah, Alkitab berkata, belum ada hujan yang turun, tapi kemudian kata kuncinya, belum ada pengelola. Itu ya. Sorry, saya belum kasih ini, jadi maafkan saya. Host, thank you. Saya nggak tahu Kesia atau siapa ini. Iya. Belum ada sama apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Thank you ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah begini, belum ada pengelolanya. Nah, kita itu Bapak Ibu ya dijadikan untuk menjadi pengelola karena memang harus ada yang mengelola semua yang Tuhan ciptakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, fokus saya Bapak Ibu, waktu ide awal manusia diciptakan, ya tujuannya kan jelas supaya manusia itu menghasilkan buah dalam kehidupan. Ya, kita harus menghasilkan buah. Ya, orang tarik macam-macam. Nanti saya akan sebutkan beberapa buah yang harus kita hasilkan. Kenapa kita menghasilkan ini? Kenapa kita pengelola? Kenapa kita harus menghasilkan sesuatu dalam kehidupan? Karena semua potensi apa saja itu sudah ditaruh di dalam kita. Jadi begini Bapak Ibu, semua persoalan apapun ya termasuk masalah kemiskinan, itu tidak perlu cari di luar sebetulnya. Semua sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah taruh. Misalnya kalau Bapak Ibu baca 2 Petrus 1 ayat 3, nanti Bapak Ibu baca ya, bahwa karena kuasa ilahinya segala sesuatu sudah diberikan pada kita loh. Kalau sudah di ranah kuasa ilahi, berarti tak terbatas kan Bapak Ibu. Ya tidak terbatas karena kuasa ilahi kan. Ya, saya teringat Indonesia 2024 maaf, kemarin itu di Olimpiade Paris, itu dapat medali emas, gold medal itu aneh, biasanya bulu tangkis. Tapi kali ini, tahu Bapak Ibu, 2 medali emas itu didapat dari satu atlet angkat besi, yang kedua adalah itu sport climbing, ya panjat tebing. Bapak Ibu nanti googling aja, itu aneh itu atlet panjat tebing. Kalau DP nama ini orang Manado bilang DP nama ini, itu kayaknya Kristen itu, ya kayaknya ya Kristen. Mungkin ya kalau ditanya agamamu apa, pasti menjawabnya lebih dari Kristen kan, Kristen gitu kan. Karena orang-orang sana biasanya kan Kristen itu kakak kelasnya Kristen. Saudara tahu nggak? Ini orang mengalahkan atlet China terpautnya hanya sekian detik. Jadi dia memanjat itu 4,75 detik. Bayangkan. Itu Spider-Man kalah itu. Ya, asli itu. Jadi Amerika kalah ini sama atlet Indonesia. Ini kan real kalau Spider-Man kan film buatan Hollywood itu ya. 4,75 detik bayangkan. Nah, dia dapat emas kan, kita tahu ya. Nah, kalau atlet Indonesia dapat emas, bonusnya tahu nggak Bapak Ibu?
itu dari pemerintah, dari Indonesian government, 5 miliar. Dari induknya cabang olahraga itu, kalau nggak salah 2 atau 3 miliar, dari sponsor, saya nggak tahu berapa miliar. Jadi total kira-kira dia dapatkan 10 miliar. Saya suka ngomong sama teman-teman saya yang kerja di teller bank, kamu bisa dapat uang 10 miliar, itu kerja berapa tahun itu? Nabung bisa dapat segitu, bayangkan. Coba bayangkan. Ya, ya kan? Teller bank paling nggak mesti S1, bachelor. Ini orang, Bapak Ibu tahu kan? Gara-gara hanya mengelola tubuh saja bisa menghasilkan profit. Jadi bayangkan, tubuh ini loh Bapak Ibu, kalau dikelola, itu menghasilkan sesuatu. Nggak usah pergi ke Harvard dulu, ke Nanyang dulu, ke UI dulu, bayangkan. Ya, sekolah tetaplah ya, kita harus tetap sekolah lah. Nanti Bapak Ibu marah kalau sama saya berkata, nggak perlu sekolah. Tapi kan saya tahu, ada orang pinter juga tanpa sekolah. Ada juga. Ya, ada yang nggak pinter juga, walaupun sekolahnya tinggi, nggak pinter juga. Terutama nggak pinter ngelola emosi. Karena sombong, jadi pemalas, ngamuan, ya kan, suka menyepelekan karena rasa pinter. Makanya saya percaya banget ini. Orang bodoh yang rajin itu akan kalahkan orang pinter yang malas. 100% saya yakin. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu yakin atau tidak ya. Oh iyalah, orang bodoh yang rajin 100% akan kalahkan orang pinter yang pemalas. Udah pasti itu pasti. Saya paling marah sama pemalas karena saya nggak mau hidup saya malas. Oh iya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya berkata saya bukan dari keluarga kaya, saya nggak punya warisan. Itu tuh sudah itu situ sebenarnya cari-cari alasan yang nggak jelas itu ya. Nah, kenapa kita mesti berbuah dalam kehidupan? Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Saya sudah berikan ayat ini ke Pastor Yongki. Ya, thank you host. Nah ini Allah memberkati mereka. Coba berkat datang dulu loh Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut kita diberkati. Ya, jadi berkat bukan upah loh. Berkat itu datang di awal. Ya, sama-sama petani New York katakan berkat datang di awal 2 3. Berkat datang di awal. Haleluya. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sayang terjemahnya Indonesia, beranak cucu. Itu sebenarnya bahasa aslinya memakai kata parah. Ya, beranak cucu itu parah sebetulnya. Parah itu be fruitful. Ya Bapak Ibu kan jago-jago bahasa Inggris semua, itu bisa lihat di Alkitab bahasa Inggris. Nah, kemudian ayat berikutnya bertambah banyak itu multiplikasi, itu pakai bahasa aslinya dengan kata rabah. Kemudian penuhilah bumi, malai, dan taklukan dan berkuasa itu rada. Itu konteks untuk pelayanan ya. Oke, nah saya tidak akan membahas itu, tapi begini Bapak Ibu, saya suka terjemahnya dalam bahasa Inggris kan berbuahlah. Ya, berbuah lebat. Ya Bapak Ibu kan itu di Amerika kan Alkitabnya pastilah punya bahasa Inggris ya. Tapi betul kata parah, be fruitful, kemudian multiply, ya itu rabah, kemudian penuhilah, ya itu malai, dan kemudian berkuasalah, rada. Kata berkuasa di sini bukan arogan loh Bapak Ibu ya. Ini adalah serve others, melayani yang lainnya. Makanya yang dikelola apa? Seluruh hasil bumi, bukan manusia lain. Tidak boleh menguasai manusia lain. Itu namanya penjajahan. Makanya negeri sekecil apapun kalau dijajah pasti melawan. Karena manusia itu tidak pernah diciptakan untuk dijajah. Ya, selalu manusia itu apa? Mengelola. Karena Tuhan taruh kekuatan itu di dalam kita. Ya, nah, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Tadi saya sudah memberi jawabannya. Semua potensi sudah ditaruh di dalam kita. Sudah. Ya, saya punya adik paling bungsu. Ya, dulu dalam anugerah Tuhan saya sekolahkan dia karena papa sudah meninggal. Jadi memang kerjaan saya nyekolahin banyak orang. Salah satunya sekarang ada lagi tanggung jawab ponakan-ponakan saya sekolahin. Ya, saya paling suka begitu ya. Jadi cari terus itu, cari terus
Kalau apa sih ini? Ada apa sih? Saya terus cari. Ya, memang betul. Saya dorong Bapak Ibu ya. Kasih itu harus selalu disengajakan. Ya, saudara mengasihi itu harus sengaja. Melayani itu harus disengajakan. Kalau enggak saudara sengajakan, saudara padam rohnya. Nah, ya sorry ya, ada orang juga, oh yuk ikut retret tuh supaya rohnya menyala-nyala. Seminggu ikut retret, turun lagi. Karena saudara tidak mensengajakan untuk mengasihi, melayani, berkorban. Itu harus disengajakan, Bapak Ibu. Kalau enggak nggak bisa asli. Mengasihi itu harus disengajakan. Berkorban itu harus disengajakan. Melayani itu harus disengajakan. Saudara ikut Zoom begini ini harus disengajakan, kan nggak enak. Nggak ketemu orangnya, cuma liatin layar. Udah begitu pembicaranya nggak jelas begini kan. Saya ini nggak jelas loh sebetulnya. Ya saudara makanya dengerin saya ini kayak orang nggak jelas. Ya, nah, kalau nggak disengajakan gimana? Nanti alasannya banyak, dingin lah, capek lah, seharian kerja lah, ada persoalan, ya sampai kapan? Makanya rohnya kemudian nggak menyala-nyala. Nanti cuma nyanyi sebentar di gereja semangat. Semangat itu tidak menunjukkan roh menyala-nyala, Bapak Ibu. Bisa saja semangat karena memang suka lagu, apalagi kan orang sekarang daripada ke klub kayaknya bayar, mending di gereja rame juga nggak bayar lagi. ya, Pastor Yongki maafkan saya khotbah urakan hari ini ya. Tapi kembali lu disengajakan Bapak Ibu. Nah, saya kemarin ketemu adik saya, kadang suka ngobrol. Dia pekerja keras Bapak Ibu. Saya kagetnya luar biasa. Tahu nggak? Ya, nggak boleh sebut merek toko kali ya. Tapi nggak apa-apa lah. Di Jakarta kan ada mereknya toko Total Buah. Kalau di sini ada yang kompetitor, maafkan saya ya, atau mungkin saudara ya, 4 tokonya itu ambil roti dari adik saya. Adik saya nggak kuliah roti, nggak kuliah pastry, nggak kursus roti, bayangkan. Itu kalau momen Lebaran, momen Sintia, momen apa, momen Natal, momen apa, pesanan banyaknya minta ampun. Padahal dia profesional. Dia kerja di mall SMS ini, Sumarekon Mall, Serpong. Jadi di depan rumah saya persis itu. Saya kan tinggal di Gading Serpong. Ya, saya kagetnya minta ampun. Ya. Nggak ada di kita yang bakal bikin-bikin roti, Bapak Ibu. Makan roti ya, Bapak Ibu. Timbun roti ya. Bikin roti nggak ada lagi. Sampai saya bilang, how come? Ya, itu yang tadi saya bilang. Ya, jadi semuanya sudah ada ditaruh di ya lewat dia hasilnya, dia belum punya anak kan, dia bagi-bagi keponakan hasilnya, dia sekolah-sekolahkan juga yang lain, dia tolong-tolong yang lain ya, keluarga ini cukup lah dia dengan, karena suaminya anak pendeta cukup terkenal di Semarang, pemain musik di salah satu gereja terkenal di Jakarta ya, dia bikin-bikin lagu aransemen dulu sama Hanung sutradara Hanung Bramantho. Ya, saya yakin Pastor Yongki nggak tahu pasti ya. Itu Pastor Yongki taunya Roy Marten, saya tahu itu. Beliau taunya Roy Marten itu. Itu angkatan lama itu ya. Ini Hanung itu sutradara film keren itu. Ya, adik ipar saya bikin-bikin jingle musiknya. Jadi oke lah. Tapi saya berkata, iya ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Saya dorong aja hari ini supaya Bapak Ibu sadar, ini masalah nggak gampang, kondisi nggak mudah kita hadapi, tapi ini dia, ini jaminannya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Wow, pernah nggak Bapak Ibu makan apel, Bapak Ibu belah, lihat bijinya ada berapa? Saya pernah. Ya, saya kalau makan buah selalu mau ada yang bijinya. Sebab kalau enggak itu GMO itu. Ya kan? Itu Bapak Ibu tahu lah, itu kalau enggak ya itu udah rekayasa genetika lah istilahnya ya. Saya suka yang ada bijinya ya. Nah, kalau Bapak Ibu belah apel, bijinya 6. Ya, coba Bapak Ibu lihat apa di biji 6 atau biji 8 itu. Wah, itu satu hutan belantara loh itu. Ya, tapi kuncinya apa? Ditabur.
Kita lagi siapkan titik-titik farming sekarang Pak Yongki. Nanti Pak Yongki datang ke sini kemagetan Pak. Kita punya bibit bagus-bagus, musangking, durian, tawing, bawor, sukun. Apa itu Pak? Itu lokal durian yang enak-enak semua. Itu kalau kita gigit malaikat kelihatan, surga bersukacita, itu asli. Enak Bapak Ibu, enak. Ya, belum lama kita kirim ke satu pendeta di Toraja 300 pohon untuk ditanam di sana. Ya, teman-teman di Poso, Sulawesi sudah ekspor sekarang ke Filipina, pendeta-pendeta. Ya, jadi taraf hidup mulai naik mereka. Ya itu Bapak Ibu, tapi kan ditabur, ditanam Bapak Ibu. Ya, jenis alpukat macam-macam, maupun jenis miki, jenis gading, jenis aligator. Terus kemudian ada black sapote, meme sapote. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar karena itu bibitnya dari Meksiko sebenarnya. Apa sih? Sawo-sawo raksasa begitu ya. Ya itu dibikin es krim Bapak Ibu ya. Nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat ini atau tidak. Ya, berharap Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Nah, ini. Itu yang legal peluk itu pembicara hari ini nih, yang kepalanya sesawo itu ya. Oke, ya. Saya dorong kalau Bapak Ibu ke Indonesia, kontak-kontak lah. Kita coba bisa lihat-lihat ya, apa yang bisa dikerjakan. Banyak. Indonesia itu pertaniannya luar biasa. Tanah kita subur. Sayangnya orang Indonesia tidak concern untuk kelola tanah. Itu kita lagi banyak ini. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Benih itu harus ditabur. Harus ditabur. Makanya Bapak Ibu harus pelayanan. Kalau Bapak Ibu tidak melayani, Bapak Ibu nggak tahu potensi apa yang ada pada kita. Cara satu-satunya menabur. Menabur waktu, menabur pelayanan, menabur dana termasuk, menabur apa saja ide-ide, menabur nasihat, menabur sukacita buat orang lain, menabur kunjungan-kunjungan ke orang sakit. Ya tabur aja, tabur. Harus ditabur benih itu supaya berbuah. Ya, enggak mungkin ya. Jadi bayangkan 7 atau 8 biji itu kalau Bapak Ibu tabur, oh my God. Ya. Satu biji, satu pohon 100 biji misalnya. 100 pohon, 100 biji, 100 pohon, 100 pohon 10.000 biji. 10.000 biji kelipatan terus. Ya kan? Itu kan. Ya, jadi benih itu luar biasa karena Tuhan sudah taruh di dalam kita. Nah, saya tahu begini, berbuah tidak ada yang instan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada yang diproses, nggak apa-apa. Biasa saja. Ya, biasa aja. Istri saya lagi tidur, mungkin kalau dia bangun, dia mesti kasih kode ke saya. Karena semalam dia komsel cukup malam. 2 bulan yang lalu ya, dokter vonis dia kena CA. Ya secara manusia agak ganas, tapi Tuhan tolong semuanya. Ya, masa Pak pendeta istrinya bisa sakit? Ya, saya beritahu, sakit bukan aib. Aib itu kalau nyuri uangnya orang. Nah itu, sakit bukan aib. Ya, tapi ya dalam perjalanan proses-proses biasa lagi. Sudah gagal, sudah punya planning gagal, biasa lah Pak. Itu biasa saja. Biasa, ada musim kehidupan kan. Tuh, iyalah, ya, saya yakin Pastor Yongki di Amerika, Amerika enak, Amerika apa? Sami mawon Pak, sama saja. Saya ketemu teman-teman di Australia, mau lari kemana Pak Rubin? Nggak ada yang aman. Terus saya tanya, solusi kehidupan sekarang gimana? Saya nggak tahu ya, saya bukan orang fatalis Bapak Ibu, tapi saya yakin ini kedatangan Tuhan dekat banget sudah. Dekat banget lah, sudah. Semua siaga semua sekarang. Oh iyalah, apa saja coba. Semua sekarang ya berat di mana-mana kan, itu secara dunia, nggak apa-apa. Karena kita kan ada di ketidakpastian yang pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Jadi kita ini sekarang ada di ketidakpastiannya yang pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Jadi memang tidak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma dalam Tuhan kan. Bahkan saya yakin semua sandaran Bapak Ibu lagi dirobohkan. Ini Tuhan yang melakukan supaya saudara bersandar pada Tuhan. Sandaran koneksi, sandaran gaji, sandaran deposito, sandaran orang lain.
sedang dirobohkan semua sekarang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Supaya kita bersandar pada Tuhan, kan? Kekuatan kita yang luar biasa, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kembali lagi, proses itu biasa. Nah, sekarang, kunci berbuah itu terletak terutama pada apa? Pikiran dan jiwa kita. Ya, jadi kunci berbuah terutama ada pada our mind. Ini cosmic war itu ya, perang yang sesungguhnya ada di sini nih. Ya, dan our soul memang. Ini kunci berbuah ada di situ. Ya, jelas memang. Pak, kan ada buah kandungan. Oh iyalah. Ibu Yongki, ibu siapa lagi? Saya nggak tahu. Ibu yang doa tadi, Ibu Julin mungkin, Ibu Fami, Fami ya. Ya, ini Bu Fami juga saya lihat setia ini. Ya, dari dulu ya ini terus. Ya, ada juga Bro William juga setia, ya. Cara duduknya juga setia dari dulu begitu terus ya. Ya, dia lagi ngamati pembicara ini benar atau tidak. Ya, ada Bro Bobby juga, Bro Marcel ini setia nih. Pak Dani juga setia, ya setia. Saya lagi cariin Casia dari mana ini. Casia lagi cari dolar kayaknya ya. Saya nggak tahu. Casia sudah malam, jangan cari dolar terus ya. Casia bercanda. Maafkan saya bercanda sama Casia. Nah, artinya begini bahwa ya ibu-ibu tadi sudah mengalami yang namanya buah kandungan. Itu ada di Ulangan 7 ayat 13. Atau kita baca bolehlah Ulangan 7 ayat 13. Nanti kemudian diulangi lagi di Ulangan 28 ayat 4. Nah ini dia. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, keluar kata itu lagi, dan membuat engkau banyak, itu berbuah itu. Ia akan memberkati apa? Buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ya betul ya, karena tertutup ya itu. Ya Bapak Ibu bisa baca itu. Tuhan memberkati, memberi kita buah kandungan. Jadi anak itu buah. Makanya nggak usah takut. Kalau Tuhan memberi kita anak, pasti Tuhan cukupkan untuk semua keperluannya dia. Nggak usah khawatir, ya. Nggak usah takut. Ya, Bapak Ibu ya. Ada juga buah hasil bumi, itu buah tangan. Ya, mesti dikelola, itu buah tangan. Ya, saya punya teman di Australia. Oh ya, saya tadi cerita teman saya, pinter banget dia. Saya tanya begini, bro, nah, kondisi berat begini solusinya apa? Agak fatalis jawabannya sih. Solusinya satu Pak Rubin, rapture, pengangkatan. Oh iya, iya. Saya dengar itu, oh, fatalis juga ini. Tapi kan memang coba kita mau kemana Bapak Ibu? Ya, solusi kita cuma satu, pengangkatan sudah. Ya, kemudian Bema, nanti turun lagi langit dan bumi yang baru kan? Itu sudah. Iya, orang pinter padahal yang berkata ya. Nah, teman saya ini yang di Australia, Bapak Ibu tahu nggak? Jebolannya Huawei, tinggi posisinya di China, ke Australia. Beda sistem kan, satu Android, satu iOS. iOS ya, apa sih? Apple itu ya, iOS itu ya, iOS ya. Ya beda sistem. Dan mau khotbah, mau kerja nggak di sana agak sulit. Screeningnya banyak itu, lama. Jadi apa yang terjadi? COVID kemarin, bayangkan dia masak. Pak, Ibu. Dia kasih ke orang-orang. Dia berkati yang sulit-sulit. Kan COVID sulit ya, pada makan sulit. Dia kasih. Enak loh Bapak Ibu. Selama COVID dia dapat ribuan dolar Australia. Gara-gara orang pada pesan-pesan makanan. Ya, sampai saya bilang, potensinya keluar dari situ. Nah itu hasil buah tangan. Ya, ada juga buah kandungan. Nah, saya mau fokus pada beberapa buah yang saya harap Bapak Ibu bisa menghasilkan ini dalam kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada buah perkataan. Nah, ini kekuatan kita yang kita nggak boleh sepelekan dan jangan sampai kita kemudian mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan. Oke, coba kita lihat Amsal 18. Ya, orang yang penuh hikmat, kitab Amsal, ya kita tahu ya, Salomo menulis 3 kitab paling banyak. Satu adalah Kidung Agung,
itu Amsal Raja Muda. Ya, kemudian kita tahu dia menulis pengkhotbah, itu kebodohan raja tua, tapi di kitab Amsal ini adalah kematangan dia sebagai seorang raja. Ya, jadi Kidung Agung itu tulisan dari Raja Muda, ini kematangan seorang raja Amsal, tapi pengkhotbah itu adalah kebodohan raja tua. Makanya dia berkata semua sia-sia karena dia salah keputusan dalam hidup, ya. Kita tahu semua itu, ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Coba bayangkan, kata hasil itu, hasil mulut, hasil bibir, itu buah. Jadi saya ulangi, hasil mulut, hasil bibir, itu buah. Ya, jadi begini ternyata, apa yang kita katakan, itu akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi ya, apa yang kita katakan itu menentukan masa depan kita. Makanya salah satu prinsip keselamatan, siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu, kamu akan diselamatkan. Alkitab berkata begitu kan. Jadi penting banget ya, karena begini, apa yang kita katakan, mulut kita ini adalah jendela yang ada di luar dari hati kita. Ya. Misalnya saya bandingkan ya, seperti Tuhan dengan firman-Nya, begitulah manusia dengan perkataannya. Ya Allah, itu Pastor Yonggi sudah dengar itu 20 tahun yang lalu kan, ini statementnya pria sejati, Pak. Ya kan? Ya, iya dong. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah manusia dengan perkataaan. Tahu nggak Bapak Ibu, ini penting banget. Satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya. Itu hanya Allah kita. Firman itu Allah, Allah itu adalah firman. Nah, saudara kalau ketemu firman, saudara ketemu Allah. Kalau saudara mengalami firman, saudara akan terkoneksi apa saja yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Ibrani berkata begini, Ibrani berkata, langit bumi diciptakan oleh firman. Jadi kalau saudara itu mengalami firman, saudara itu akan terkoneksi dengan semua sumber yang tidak terbatas. Gak usah takut. Firman punya daya cipta, firman punya kekuatan pelaksanaan, firman tidak mungkin gagal. Ya, itu ada di Yesaya 55. Firman yang keluar dari mulut Allah akan melakukan apa yang Tuhan katakan dan akan membuat berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi firman itu punya kekuatan pelaksanaan, firman itu punya kekuatan keberhasilan, firman itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Imagine nggak? Firman punya kekuatan pelaksanaan, punya kekuatan keberhasilan, punya kekuatan tidak terbatas. Makanya kalau saudara percaya pada firman, ngalami firman, saudara akan punya terkoneksi yang tidak mungkin terbatas. Nah, firman itu harus diucapkan di mulut kita, Bapak Ibu. Ya, makanya, nah, coba ayat 21. Let's see, di ayat 21 tadi dari Amsal 18. Satu ayat lagi ya. Thank you. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Coba bayangkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa? Buahnya. Nah, buah perkataan itu kan sebetulnya buah antara gabungan dengan tubuh dan pikiran. Ya kan? Apa yang saudara pikirkan itu akan saudara katakan lewat mulut kita yang notabene ada di tubuh. Jadi itu kerjasama antara cara berpikir dan tubuh kita, Bapak Ibu. Makanya kalau orang cerdas itu adalah orang yang begini, Bapak Ibu, mengelola semua hal, gak gampang ngomong kotor, gak gampang ngomong sembarangan. Ya, Bapak Ibu pernah dengar prinsip ini nggak? Yang maha hadir itu kan Tuhan. Makanya Tuhan ada di sini, di Zoom ini. Yang setuju katakan amin. Tuhan maha hadir. Ketika Tuhan dimuliakan, namanya ditinggikan, dia ada di tengah-tengah kita. Percayalah, Alkitab berkata begitu kan. Kita tidak main-main ini ya. Karena kita ibadah, kita sepakat, kita memuliakan Tuhan, Tuhan hadir. Nah, setan itu tidak maha hadir. Setan hadir kalau ada kenajisan. Makanya begitu ada kenajisan, ada hal yang jahat, setan ada di situ. Setan tuh nggak maha tahu, tapi dia tahu kalau kita ngomong-ngomong kata-kata yang menghancurkan, kutuk, ya. Karena begini, Tuhan itu bekerja di tempat di mana sesuatu diberkati. Kalau setan tuh bekerja di mana di tempat itu sesuatu itu dikutuk, itu setan kerja.
Jadi kebalik ya, cara Tuhan dan cara setan itu bekerja berbeda. Tuhan bekerja di tempat yang diberkati, sementara setan itu bekerja di tempat yang dikutuki. Sudah. Jadi kalau ada orang mengutuki sesuatu, itu setan kerja itu. Ya, saya enggak pernah lupa loh, hati-hati ya. Aduh, saya sedih mendengar ini. Ada papa sama anak berantem. Berantem ini. Saking emosinya, papanya ini ngutukin cucunya, anaknya, anak yang tadi berantem itu. Anakmu akan mati muda. Aduh. Bapak Ibu tahu seminggu kemudian, ini anak naik motor dihajar truk, hancur. Itu papanya tadi yang berantem sama ya, ayahnya itu ngambilin kotak-kotak kececer di jalan. Sampai saya bilang, oh my God. Ya, sedih sekali sih. Padahal itu orang bukan dalam Tuhan. Ada teman saya, pendeta, suka nyanda ini itu istrinya wakilnya. Jadi dia, teman saya kan punya istri, ada wakilnya punya istri. Nah, istrinya ini, wakilnya istrinya itu memang wajahnya kayak cowok begitu, walaupun perempuan. Jadi wajahnya. Nah, terus digodain, panggilnya itu, Mitoyo, Mitoyo, Mitoyo. Mitoyo, kan Mitoyo itu nama cowok. Karena ternyata mungkin teman saya ini ingat tukang bakmi di desa namanya Mitoyo, langganannya di. Satu kali ada orang kesurupan setan, ya. Jadi kesurupan, teman saya diundang nggak bisa, diwakilkan oleh wakilnya. Jadi wakilnya pergi sama istrinya ke tempat orang kesurupan itu. Bapak Ibu ini yang kesurupan di lantai 2 kan. Tiba-tiba yang kesurupan itu lihat wakilnya sama istrinya datang ini. Tahu nggak teriakannya apa? Mitoyo, Mitoyo, Mitoyo. Jadi istrinya wakilnya itu dipanggil. Sampai kaget semua. Kan padahal nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi dari situ teman saya berkata, wah hati-hatinya mulut ini. Ya saya bilang memang ini mulut luar biasa ya kalau nggak ini. Nah saya ingin sampaikan ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di Yesaya pasal 57 ayat 19. Bapak Ibu tahu nggak? Ada buah namanya buah pujian lewat mulut kita. Ya, makanya saya suka itu lagu yang berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri ya penghormatan. Nah, itu kalau nggak salah, Bung William Kauntu itu, Pastor William Kauntu ngarang lagu itu ya. Itu kan lagu itu sebenarnya itu ambil dari Yesaya pasal yang ke-57 ayat 19. Ya, I create the fruit of the lips. Itu terjemahnya bahasa Inggris, wah. Ya itu. Ya itu kan. Ya, terjemahnya Indonesia, aku akan menciptakan puji-pujian damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dalam puji-pujian ada damai sejahtera. Ya, itu kan. Creating praise on their lips. Peace, peace, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat, wow. Bayangkan dalam pujian ada damai, ada kesembuhan bagi yang jauh maupun yang dekat. Ya, powerful ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu terus menciptakan pujian seberat apapun Bapak Ibu. Saya dorong. Saya tahu sementara saya sharing ini ada di rumah lagi berat, ada kondisi lagi berat, mungkin di YouTube juga ada kondisi lagi bikin kita putus asa, kita bingung, kita kadang-kala meragukan semua hal, kita bimbang. Ya, biasa saja. Pak, nggak boleh, Pak. Boleh lah. Tapi kan tetap mulut itu tetap berkata Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menuntun. Tuhan pasti memakai hidupku di tengah situasi nggak mudah, kedurakaan di mana-mana. Tapi kasih karunia Tuhan akan makin bertambah-tambah. Dan tujuannya adalah, yuk, ciptakan buah ini, Bapak Ibu. Ya, di pekerjaan, omongkan kata-kata yang terus firman. Di mana saja, Bapak Ibu. Ya,
Kita didesak untuk berkata begini, woi, kayaknya mengkhawatirkan. Enggak. Saya pakai marah itu kalau orang berkata Indonesia gelap. Enggak, Indonesia terang. Ya, ya, Indonesia diberkati. Ya, ya, ya. Saya ketemu Mami Rohani saya belum lama. Dia bilang Tuhan dahsyat ya, Rubin. Oh ya, ini orang Bapak Ibu, pekannya minta ampun sama Tuhan. Asli, asli. Bahkan dia tahu penjahat ada di mana, Bapak Ibu. Padahal dia buta. Ya, 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 ya. Dia buta. Dia tahu penjahat ada di mana. Dia bilang sama saya, dia punya sekolah 350 orang gratis dan hasilnya selalu top. Ini anak-anak sekolah ini, Bapak Ibu, catering sudah dipesan ribuan packs every day. Kantor-kantor enak, Bapak Ibu. Ya, dia pasti keluarkan uang hampir 800 juta per month. Itu minimal, Bapak Ibu. Sekarang lagi bikin rumah guru-guru. Ya, Bapak Ibu, dia bilang nggak usah takut. Jaga hati, Rubin, jangan pahit. Jangan ngomong negatif. Ya, ya, ya. Saya belajar banyak. Pokoknya jangan pahit hati ini. Jangan, dilarang pahit hati, dilarang pahit suara, dilarang pahit kehidupan, dilarang, dilarang. Dilarang, Bapak Ibu. Jangan, jangan, jangan. Jangan pahit, jangan kecewa, jangan ngomel, jangan grudging, jangan cemberut. Jangan bersukacita, ya, bersukacita. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, ya, sekalipun tidak ada kambing domba yang, aku tetap beria-ria, aku tetap memuji-muji Tuhan. Kakiku seperti kaki rusa, ya, yang naik ke atas gunung Tuhan. Gak usah takut, Bapak Ibu, ya, gak usah khawatir. Ya, ini saya ngomong begini bukan nggak ada persoalan. Sama, Bapak Ibu, sama. Kalau ada pendeta berkata, saya nggak ada persoalan selama saya hidup. Nah, saya khawatir, Pak, Bapak udah dekat kuburan berarti. Karena hanya orang mati yang nggak punya persoalan. Ya, kalau orang pengen nggak ada persoalan, ya, so dekat kuburan itu. Dia sudah dekat kuburan. Nggak ada, biasa saja ya, Bapak Ibu. Ini pendeta sembarangan. Nggak, saya lagi sharingkan ini buat Bapak Ibu. Nah, oke. Yang berikutnya, nah ini saya tutup dengan ini. Ada buah penting banget, namanya buah pikiran. Buah pikiran. Pikiran kita itu punya benih yang tidak terbatas. Saudara jangan sepelekan dengan kekuatan ide. Jadi tolong suami istri suka berdoa bersama, minta ide dari Tuhan. Ide itu kalau diurapi oleh Roh Tuhan, itu menjadi kekuatan yang tidak terbatas. Ya, ya, itu ide Bapak Ibu. Ini melebihi apapun Bapak Ibu. Ini cara berpikir kita. Nah, saya kadang bertanya, bisa nggak ya orang pinter tanpa sekolah? Ya bisa. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Yohanes 7 ayat 15, tidak ada orang yang mengaku sebagai gurunya Yesus. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengaku sebagai rabinya Yesus, nggak ada. Tapi ahli Taurat orang Farisi berkata, ini dari mana ini orang ini pinter begini? Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, thank you Pak Bobi, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Oh, Pak Marsal ya yang buka, maafkan. Ya, atau Pak Bobi saya nggak tahu itu. Dua orang itu kayaknya yang tangannya gerak-gerak terus dari tadi. Ya, artinya begini. Oh ya, coba lihat. Heran bagaimana orang ini bisa pinter begini tanpa belajar. Ya enggak? Nanti Bapak Ibu baca juga Kisah Rasul 4 ayat 13. Petrus dan Yohanes ini disebut orang biasa yang dianggap bodoh lagi mereka, tapi menggoncangkan Sanhedrin. Ya, coba. Sebelum ada Harvard, sebelum ada Boston University, nanya, kok banyak filsuf-filsuf pinter tanpa sekolah? Ya karena berpikir tajam. Makanya berpikir sepikiran dengan firman itu harus, Bapak Ibu, jangan tidak. Berpikir sepikiran, betul kan yang Yosua 1 katakan. Ya, janganlah kau lupa memperkatakan firman ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Tujuannya supaya kamu hati-hati dalam hidup. Agar perjalananmu berhasil dan kamu akan apa? Beruntung. Stepnya begini, hati-hati. Kamu berhasil, kamu beruntung.
Ya itu tuh. Jadi perenungan, haga, higayon, itu penting. Merenungkan firman, Bapak Ibu. Putuskan untuk kita merenungkan firman. Seperti kita dipaksa untuk berpikir takut, pikirkanlah kita kuat. Seperti kita dipaksa untuk berpikir kita menyerah, pikirkanlah untuk kita tetap bangkit menyala-nyala. Seperti kita dipaksa untuk berpikir cara duniawi, pikirkanlah perkara-perkara yang rohani. Di mana Kristus ada. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini banyak lagi putus asa. Oh iya ya. Nah saya beritahu ya, orang berpikir itu beda dengan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran itu nggak berpikir, itu stres itu Bapak Ibu. Pak, saya lagi banyak pikiran, itu nggak berpikir, itu berarti stres itu. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan benar, di stres nanti, lama-lama depresi Bapak Ibu. Ya, makanya betul kan, banyak orang yang kemudian gini, karena cara berpikir nggak kuat, kehidupan jadi nggak kuat. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Satu kali, nanti Bapak Ibu baca di kitab Samuel lah. Daud itu berpikir negatif. Satu kali pasti gua mati nih karena Saul. Padahal kan Daud tuh mati nggak dibunuh orang kan, ya kan? Daud tuh mati tua dalam kondisi organnya masih sehat, tapi memang harus kembali ke Tuhan. Waktunya sudah selesai. Tapi tahu Bapak Ibu, akibat dia berpikir negatif, dia hanya diseret ke daerah musuh, namanya Filistin, di tempat namanya Gad. Bapak Ibu tahu nggak, di kota itu apa yang terjadi? Di kota itu raksasanya dibunuh oleh Daud. Jadi seorang pembunuh raksasa, the giant killer, bayangkan, diseret kemudian ke daerah itu ditaklukkan. Nanti Bapak Ibu tahu peristiwanya, Daud jadi pura-pura gila, air liurnya meleleh. Gara-gara apa? Berpikir negatif, kemudian ikutin cara berpikirnya yang negatif. Seorang, yaitu yang saya sebut the giant killer, tiba-tiba ditaklukkan oleh cara berpikirnya sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Coba lihat Filipi 2 ayat yang kelima. Saya akan tutup nanti Filipi 4. Nah ini dia, kuncinya ini Bapak Ibu. Baca sama-sama boleh, PMC New York yang diberkati Tuhan. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahasa aslinya pakai kata phroneo. Phroneo itu adalah pikiran yang kuat, pikiran Kristus. Mind of Christ. Nah, itu tuh ya. Itu seperti 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Itu son of mind, mind of Christ. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Nanti sama itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau orang punya pikiran Kristus nggak akan takut. Ya, nggak akan takut. Nggak akan takut. Takut di situ sebenarnya lari dari tanggung jawab. Makanya orang-orang yang punya persoalan lari itu penakut. Orang-orang yang menghadapi situasi lari mundur itu penakut. Nah Tuhan tidak memberi itu. Saya beritahu BMC New York, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Jangan takut menabur, jangan takut melayani, jangan takut berdoa, jangan takut terus berkorban, jangan takut memberi, jangan takut. Apa yang kita tabur kita tuai, apa yang kita tuai kita makan, apa yang kita makan membuat kita kuat dalam kehidupan. Gak usah takut. Ya. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab, jangan ada yang lari dari pergerakan Tuhan, jangan ada yang lari dari kerajaan Allah, jangan ada yang lari untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Semua mayoritas boleh kompromi, kita nggak ada urusan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap maju, kita akan tetap bergerak, kita akan tetap melayani. Jangan dong, jangan takut. Tuhan tidak pernah memberi itu. Ya, ada pikiran Kristus di dalam kita. Wow. Coba, karena saya memiliki pikiran Kristus, saya melihat saudara dengan sudut pandang lain. Saya melihat uang dengan cara berbeda. Saya melihat pelayanan bukan tempat di mana saya cari sesuatu di sana. Enggak lah. Ya, saya lagi sedih ada beberapa teman yang keluar dari gereja sekarang. Gara-gara orang merasa gereja itu miliknya. Yang udah dibina bertahun-tahun, pecah semuanya. Sampai saya berkata, oh my God. Ya, makanya kalau kita tidak punya pikiran Kristus, wow.
Ya, kita lupa bahwa kita steward, kita bukan owner kan. Owner tetap Tuhan. Kita cuman pengelola. Kayak tadi saya bilang, kita pengelola. Semua milik Tuhan. Waktu, kehidupan, pelayan itu milik Tuhan. Ya kan? Kalau kita tahu ini, kita akan memberi yang terbaik. Saya saja untuk PMC New York ini persiapan. Karena saya tahu apa yang saya lakukan untuk Tuhan kan. Ya, sementara saya sharingkan ini kan saya mempengaruhi Bapak Ibu untuk kembali ke firman. Walaupun bahasa saya terbatas. Saya bukan orang pintar asli. Saya ini bodoh. Saya bisa begini karena kemurahan Tuhan. Kalau saya sombong habis hidup saya. Asli habis. Saya tahu diri Bapak Ibu. Ya, Pak Rubin ngomong enggak. Kalau untuk ini saya bukan ngomong negatif. Saya sadar diri kan, bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Ya, cara berpikir mesti kembali. Yang cara berpikir jahat udah lepaskan, yang licik lepaskan, yang mau ngerjain orang lepaskan, yang iri hati sama orang lepaskan saja. Mari kenakan cara berpikir Kristus. How come? Renungkan firman, baca firman, praktekkan firman. Biar firman sampai menguasai cara berpikir, cara berkata, cara melihat, cara mendengar, cara menggerakkan anggota tubuh, cara hidup, cara kerja, cara berkeluarga. Firman. Akibatnya, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita selesai. Ini buah pikiran. Thank you, Pak Marsa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kekuatan doa. Doa itu kekuatan dahsyat. Nah ini dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara kalau ketemu kata ini melampaui segala akal, akalnya Donald Trump akan kalah sama saudara. Akalnya Xi Jinping akan kalah sama saudara. Akalnya Putin akan kalah sama saudara. Akalnya siapa? Sebutkan. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Wow. Saudara kalau memiliki ini, damai sejahtera, saudara takut apa? Kita tetap bisa bersukacita di tengah-tengah api. Seperti Sadrak Mesak Abednego, jalan di tengah api, tidak terbakar. Bagusnya apa? Tali yang mengikat mereka, tali Babel, itu yang terbakar. Tapi tubuh mereka, pakaian mereka tidak terbakar sama sekali. Ya. Itu kekuatan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera itu cirinya begini, Bapak. Di tengah badai tetap tidur tenang. Nah itu damai sejahtera. Orang sekarang nggak ada badai saja tidur sulit. Orang damai sejahtera di tengah badai bisa tidur tenang. Itu kekuatan pikiran Kristus. Ya dong, coba. Di tengah danau Galilea lagi goncang, murid-muridnya teriak-teriak. Dia tidur tenang. Dia dibangunin. Dia baru bangun. Yang membuat Yesus bangun itu bukan badai berantakan. Yang membuat Yesus bangun itu karena murid-muridnya yang berantakan. Saya ulangi, yang membuat Yesus bangun itu bukan badai yang lagi menderu begitu luar biasa. Yang membuat Yesus bangun itu adalah murid-muridnya yang ribut. Saya ulangi, yang membuat Yesus bangun itu bukan danau yang ribut. Yang membuat Yesus bangun itu murid-murid yang ribut. Aduh, memang Yesus bangun kalau murid-muridnya ribut. Ya, oke, ayat yang ke-8. Satu ayat lagi, kita selesai dengan ayat ini. Thank you, Pak Bobi. Ya, ayat 8. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Ini seed, ini benih. Ayat 8. Bapak Ibu miliki ini. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Semua yang benar, semua yang apa? Semua yang mulia, adil, semua yang suci. Saudara pikirkanlah semuanya itu. Itu sudah ditaruh semua di dalam kita.
Kita sudah dibenarkan, kita alami keadilan dari Tuhan, kita dipisahkan karena kita disucikan, kita kemudian manis, ada banyak hal manis yang Tuhan berikan, kita baik, kita kemudian begini, banyak hal yang kita lakukan untuk kepujian bagi Tuhan. Berbuahlah Bapak Ibu, berbuah kerajaan. Tuhan memberkati BMC New York, Tuhan memberkati yang di Zoom, yang di YouTube. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa, kemudian kita akan selesaikan ini semua. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Karalapataka sekete karalapataka sokotokoralapa paparalapa paralapa kiralapa yang putus asa bangkit lagi. Yang sekarang ini berhenti berjalan lagi. Yang sekarang ini khawatir dikuatkan kembali. Karena semua potensi, hikmat, kekuatan, pengurapan, strategi, tuntunan, anugerah Tuhan itu sudah ditaruh di dalam kami untuk kami pergi menghasilkan buah. Dan memang waktu kami berbuah, yang menikmati adalah orang-orang lain, bukan untuk diri kami sendiri. Karena kami diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon waktu berbuah, yang menikmati orang dan burung-burung yang kemudian ada di sana. Demikianlah hidup kami, jadi berkat buat banyak orang. Karena kami sendiri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, yang sulit dikuatkan sekali lagi, yang susah Tuhan memberi jalan keluar. Berkati Pastor Yongki, dengan Ibu, dengan semua diakan yang ada di BMC New York. Pakai mereka Tuhan, untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Dan Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.